Perkenalkan, nama saya Renat Valentin Silahen, semester 6, Prodi Hukum Universitas Murid Teguh. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengujian undang-undang dalam sistem konstitusi. Dalam pembahasan saya ini ada mencakup pokok-pokok pembahasan, yaitu konsep pengujian undang-undang, sejarah dan perkembangan, serta pengujian undang-undang dan wewenang pengujian. Nah, kita masuk ke dalam apa itu pengujian undang-undang atau biasa disebut judicial review. Nah, judicial review ini adalah proses pemeriksaan terhadap kesusunan undang-undang, suatu undang-undang dengan konstitusi yang dilakukan oleh lembaga yang diberi kewenangan oleh konstitusi. Nah, ada beberapa nih pandangan judicial review tentang dari para ahli, yang contohnya dari Jimlian Sidiki. Jimlian Sidiki ini mengemukakan judicial review itu merupakan mekanisme pengawasan konstitusional agar produk legislatif tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Lalu dari Mauro Cappelletti ini itu mendefinisikan judicial review ini sebagai kewenangan badan peradilan untuk menilai konstitusionalitas suatu produk hukum. Nah, tujuan dari pengujian undang-undang itu ada 7. Yang pertama itu menjaga supremasi konstitusi, yang kedua melindungi hak konstitusional warga negara, yang ketiga mengontrol kekuasaan legislatif, yang keempat menjaga prinsip check and balances, yang kelima mewujudkan kepastian hukum, dan keenam menjamin perlindungan hak asasi manusia, serta yang ketujuh menjaga demokrasi konstitusional. Nah, lalu ada nih jenis pengujian, yaitu ada 2 jenis. Yang pertama itu jenis pengujian formil. Apa sih pengujian formil itu? Nah, pengujian formil itu adalah pengujian mengenai proses pembentukan undang-undang. Nah, biasanya objek yang diuji itu adalah prosedur pembentukan, yang kedua kewenangan pembentuk, yang ketiga tahapan legislasi, yang keempat itu partisipasi masyarakat. Nah, lalu pengujian material, apa sih itu pengujian material? Nah, pengujian material itu adalah pengujian terhadap isi atau norma undang-undang. Nah, fokusnya itu adalah apakah sih substansi norma bertentangan tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita balik mengacu pada sejarah dan perkembangan judicial review. Nah, awal mulai di Amerika Serikat, lalu berkembang di Eropa. Nah, berkembang di Eropa ini itu pertama kali mengembang konsep constitutional court yang pertama kalinya di negara Austria pada tahun 1920. Nah, berkembangnya ini melalui Hans Kelsen. Nah, lalu perkembangan ini ke Indonesia. Nah, memiliki 2 tahap. Yang tahap pertama itu sebelum reformasi. Nah, sebelum reformasi apa sih isinya? Nah, sebelum reformasi ini terdapat 3 unsur. Yang pertama itu tidak terdapat Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, pengujian undang-undang tidak dikenal secara efektif. Yang ketiga, hanya terdapat judicial review terhadap peraturan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, setelah adanya reformasi dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, nah ini berubah. Yang pertama itu menjadi dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Nah, yang kedua, judicial review menjadi bagian penting dalam sistem ketenaga-negaraan. Nah, yang ketiga, konstitusi ini adalah menjadi hukum yang tertinggi di negara Indonesia. Lalu mengacu pada dasar pengujian undang ini di Indonesia ada 4. Yang pertama itu dasar hukumnya pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 1945. Yang kedua pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Nah, baru yang keempat ini adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
Nah, kita masuk nih dalam objek pengujian. Nah, objek pengujian yang dapat diuji itu adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Itu kewenangan ini hanya dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu yang tidak dapat menjadi kewenangan MK itu ada yang pertama peraturan pemerintah atau PP, baru Perpres, peraturan presiden, baru Permen, peraturan menteri, serta Perda, peraturan daerah, serta peraturan di bawahnya. Nah, ini hanya wewenangnya hanya dipegang oleh Mahkamah Agung. Nah, kita masuk nih dalam wewenang pengujian. Nah, dalam wewenang pengujian ada 2 lembaga serta kewenangannya. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi itu berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua, Mahkamah Agung itu hanya menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Baru kita masuk ke syarat-syarat pemohon atau pihak yang dapat mengajukan pengujian. Yang pertama itu sudah pasti WNI, warga negara Indonesia, perseorangan. Lalu yang kedua, kesatuan masyarakat adat. Yang ketiga, badan hukum privat, badan hukum publik, serta lembaga negara. Nah, di sini pemohon harus dapat membuktikan adanya kerugian hak konstitusionalnya akibat berlakunya undang-undang yang diuji. Nah, jadi pengujian itu bisa dilakukan ketika hak salah satu orang atau siapapun itu membuktikan bahwasannya kerugian hak konstitusional itu direbut gitu loh. Nah, akibat undang-undang tersebut, makanya bisa dilakukan pengujian terhadap undang-undang tersebut. Nah, biasanya nih model putusan pengujian undang-undang itu ada 6. Yang pertama, permohonan tidak diterima atau bisa kita dengar itu NO, putusan NO. Nah, terjadi apabila syarat formal tidak terpenuhi. Nah, misalnya pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau bisa dibilang legal standing. Lalu yang kedua, permohonan ditolak. Jadi yang permohonan ditolak ini adalah mahkamah menyatakan bahwa undang-undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang nomor 3, permohonannya dikabulkan. Nah, berarti mahkamah menyatakan bahwa norma itu yang di undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, sehingga tidak mempunyai hukum yang mengikat. Yang keempat, konstitusional bersyarat. Nah, maksudnya konstitusional bersyarat ini adalah norma tetap berlaku sepanjang dimaknai sesuai tafsir yang ditentukan mahkamah. Lalu yang kelima, inkonstitusional bersyarat. Nah, apa sih itu? Maksudnya inkonstitusional bersyarat itu adalah norma dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar apabila diterapkan dalam penafsiran tertentu. Biasanya norma tetap berlaku jika memenuhi syarat yang ditetapkan juga oleh mahkamah. Lalu keenam, putusan penundaan keberlakuan. Apa sih itu putusan penundaan keberlakuan? Nah, putusan penundaan keberlakuan itu adalah dalam keadaan biasa ini putusan ini dalam keadaan tertentu. Misalnya mahkamah menunda akibat hukum putusannya agar tidak menimbulkan kekosongan hukum. Nah, baru kita masuk nih ke model judicial review perbandingannya. Nah, dari berbagai negara. Nah, dari negara Amerika Serikat itu modelnya itu diffuse review. Nah, kalau di Amerika Serikat adalah centralized review. Baru yang di Jerman itu constitutional court, atau yang tadi kita bahas di sejarah perkembangan Eropa, melalui pemikiran Hans Kelsen. Nah, lalu yang di Indonesia ini, yang kita ada di negara kita ini adalah Mahkamah Konstitusi. Itulah. Nah, dalam pembahasan ini mengacu pada studi kasusnya itu dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 pengujian Undang-Undang Strip 2008 Romawi tahun 2020. Nah, jadi sekian
dari pembahasan saya hari ini. Bila ada kata-kata yang salah ataupun kata-kata yang keliru, mohon dimaafkan. Nah, semoga pembahasan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih.